Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sintesis protein bagian yang ketiga, yaitu terminasi. Sebelum kita melihat gambar skematis tentang terminasi, kita pahami dulu beberapa faktor yang terlibat dalam terminasi dan fungsinya. Tidak ada tRNA yang secara normal mengenali kodon stop. Sebaliknya, faktor protein yang disebut faktor pembebas, release faktor atau release faktor, berinteraksi dengan kodon ini dan menyebabkan terlepasnya rantai polipeptida yang lengkap. Faktor pembebas RF1 atau RF2, RF merupakan singkatan dari release faktor, jadi release faktor ini mengenali stop kodon. RF1 mengenali kodon UAA dan UAG, dan RF2 mengenali UAA dan UGA. RF3 membantu baik RF1 maupun RF2 untuk melakukan reaksi. RF3 membantu membebaskan protein baru. Faktor pembebas ribosom, sesuai namanya, membebaskan ribosom dari kompleks dengan mRNA. Sekarang kita lihat gambar skematis proses terminasi sintesis protein pada Escherichia coli. Ribosom yang merupakan kompleks 70S, gabungan subunit kecil 30S, dan subunit besar 50S, telah bergerak mentranslasi atau menerjemahkan kode-kode genetik yang ada pada mRNA. Polipeptida yang tersusun dari asam-asam amino telah dirangkai pada sisi P, dan pembacaan kodon pada mRNA di ribosom telah sampai pada titik di mana kodon terminasi atau kodon stop, dalam gambar diwakili UGA, memasuki sisi A. Faktor pembebas 1 atau 2, RF1, RF2, dan faktor pembebas 3, RF3, berikatan dengan GTP dan bergabung ke dalam kompleks 70S. Penggabungan faktor pembebas 3 atau RF3 menyebabkan peptidyl transferase mentransfer polipeptida ke air atau H2O, sehingga polipeptida dibebaskan dari kompleks 70S ribosom. Energi diperoleh dengan memecah GTP menjadi GTP. Guanosin trifosfat menjadi guanosin difosfat. Untuk membuang tRNA yang tidak bermuatan dari sisi P dan membebaskan mRNA, EFG atau elongation factor G bersama dengan faktor pembebas ribosom diperlukan untuk pemisahan sempurna dari subunit 50S dan subunit 30S. Selanjutnya, IF3 atau initiation factor 3 dapat mengikat subunit kecil untuk mencegah pembentukan kompleks ribosom 70S. EFG atau elongation factor, faktor pemanjangan G, dan IF3 atau initiation factor, faktor inisiasi 3, telah dibahas pada video sebelumnya. Ada mekanisme yang berkaitan dengan masalah mutan atau mRNA yang terpotong atau rusak yang ditranslasi menjadi protein yang rusak. Dalam kasus mRNA yang terpotong pada prokariot, suatu RNA khusus yang disebut tmRNA digunakan untuk membebaskan ribosom yang terhenti dan menjamin degradasi protein yang rusak. tmRNA adalah singkatan dari transfer messenger RNA yang memiliki sifat baik tRNA dan mRNA. Ribosom terhenti ketika tidak ada kodon yang lengkap di sisi A untuk dikenali baik oleh tRNA maupun faktor pembebas. Pertama,
tmRNA berfungsi sebagai tRNA dalam membawa residu alanin ke sisi A dan memungkinkan pembentukan ikatan peptida terjadi. Kemudian translokasi terjadi yang menempatkan bagian dari tmRNA dalam sisi A yang berfungsi sebagai mRNA dan memungkinkan translokasi total 10 kodon. Kemudian terminasi normal terjadi pada kodon stop. Protein yang dilepaskan memiliki tambahan 10 asam amino pada ujung karboksil yang menjadi target untuk degradasi secara cepat. Eukariot memiliki mekanisme yang berbeda. Demikianlah pembahasan kita tentang mekanisme sintesis protein bagian yang ketiga. Jadi bagian yang ketiga dari 3 tentang mekanisme sintesis protein, yaitu terminasi. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.